Dunia sebelum World Wide Web, ketika internet masih sulit digunakan. 6. Hari ini, hampir setiap detik kehidupan manusia bersentuhan dengan World Wide Web. Saat membuka berita di pagi hari, mencari informasi melalui mesin pencari, berbelanja secara daring, menonton video, belajar, bekerja, mengirim email, membaca artikel, hingga sekadar membuka media sosial. Semuanya berlangsung melalui sebuah sistem yang dikenal sebagai World Wide Web atau yang lebih sering disingkat menjadi WWW. 3 huruf kecil yang hampir selalu muncul di depan sebuah alamat situs. Banyak orang menganggap WWW dan internet adalah hal yang sama. Padahal sebenarnya tidak. Internet adalah jaringan yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia. Sedangkan World Wide Web adalah layanan yang membuat informasi di internet menjadi mudah diakses oleh siapa saja. Tanpa WWW, internet mungkin hanya akan digunakan oleh ilmuwan, militer, atau kalangan teknisi. Tidak akan ada situs web seperti yang kita kenal hari ini. Tidak ada toko online. Tidak ada portal berita modern. Tidak ada mesin pencari. Tidak ada media sosial. Dan mungkin, dunia digital tidak akan berkembang secepat sekarang. Namun bagaimana semua ini bermula? Mengapa World Wide Web diciptakan? Dan siapa sebenarnya orang yang mengubah internet menjadi sesuatu yang bisa digunakan miliaran manusia? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus kembali ke tahun-tahun ketika internet masih merupakan dunia yang sangat berbeda. Pada dekade 1960-an hingga 1980-an, internet sebenarnya sudah mulai berkembang. Berbagai universitas dan lembaga penelitian menggunakan jaringan komputer untuk saling bertukar data. Namun tampilannya sangat jauh dari yang kita kenal saat ini. Tidak ada gambar. Tidak ada video. Tidak ada tombol. Tidak ada halaman web. Sebagian besar komunikasi dilakukan melalui layar hitam yang dipenuhi tulisan berwarna hijau atau putih. Semua perintah harus diketik secara manual. Pengguna harus menghafal berbagai perintah yang rumit. Bagi orang awam, menggunakan internet hampir mustahil. Internet pada masa itu lebih menyerupai alat penelitian daripada media informasi. Setiap lembaga memiliki sistem penyimpanan data sendiri. Dokumen tersimpan di komputer yang berbeda. Formatnya berbeda. Cara mengaksesnya juga berbeda. Akibatnya, berbagi informasi menjadi sangat sulit. Masalah ini semakin terasa di berbagai pusat penelitian internasional. Salah satunya adalah CERN, organisasi penelitian fisika partikel yang berada di perbatasan Swiss dan Prancis. Di tempat inilah ribuan ilmuwan dari berbagai negara bekerja sama. Mereka datang membawa komputer dengan sistem operasi yang berbeda. Masing-masing memiliki format dokumen yang berbeda. Data penelitian tersebar di berbagai server. Seringkali seorang peneliti tidak mengetahui bahwa informasi yang dibutuhkannya sebenarnya sudah dimiliki oleh tim lain. Bukan karena datanya hilang, melainkan karena sulit ditemukan. Bayangkan sebuah perpustakaan raksasa tanpa katalog. Semua buku tersedia, namun tidak ada cara mudah untuk mengetahui di mana letaknya. Begitulah kondisi internet saat itu. Informasi ada di mana-mana, tetapi hampir mustahil ditemukan dengan cepat. Di tengah situasi tersebut, seorang insinyur perangkat lunak asal Inggris mulai memikirkan solusi yang sederhana tetapi revolusioner. Namanya adalah Tim Berners-Lee. Pada tahun 1980, ia bekerja sebagai kontraktor di CERN. Tugasnya membantu mengembangkan perangkat lunak bagi para ilmuwan. Selama bekerja di sana, ia melihat satu masalah yang terus berulang.
Setiap proyek memiliki sistem dokumentasi sendiri. Setiap komputer menggunakan format yang berbeda. Setiap peneliti menyimpan informasi dengan caranya masing-masing. Akibatnya, pengetahuan yang sangat berharga seringkali sulit ditemukan kembali. Tim Berners-Lee percaya bahwa komputer seharusnya membantu manusia menemukan informasi, bukan justru membuatnya semakin sulit dicari. Ia mulai membayangkan sebuah sistem yang mampu menghubungkan berbagai dokumen. Bayangkan jika setiap dokumen dapat memiliki tautan menuju dokumen lain. Seseorang cukup mengklik sebuah kata atau judul, lalu langsung berpindah ke informasi yang berkaitan. Tidak perlu lagi menghafal alamat server. Tidak perlu mengetik perintah yang rumit. Tidak perlu mengetahui lokasi penyimpanan file. Semua informasi akan saling terhubung seperti jaring laba-laba yang sangat besar. Ide tersebut sebenarnya bukan benar-benar baru. Konsep hypertext, yaitu teks yang dapat menghubungkan ke dokumen lain, sudah pernah diperkenalkan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Namun belum pernah diterapkan dalam skala internet. Tim Berners-Lee melihat peluang besar. Bagaimana jika konsep hypertext digabungkan dengan jaringan internet? Maka siapapun dapat mengakses dokumen dari komputer mana saja, selama terhubung ke internet. Gagasan ini terdengar sederhana. Namun pada akhir tahun 1980-an, ide tersebut dianggap terlalu ambisius. Banyak orang belum menyadari bahwa internet suatu hari akan digunakan oleh masyarakat umum. Sebagian besar masih menganggap internet hanyalah alat komunikasi bagi ilmuwan. Namun Tim Berners-Lee memiliki pandangan yang berbeda. Ia membayangkan dunia di mana informasi dapat diakses oleh siapa saja, dimanapun, kapanpun, menggunakan komputer apapun, tanpa harus memahami bahasa teknis komputer. Mimpi itu perlahan mulai berubah menjadi sebuah proposal. Proposal sederhana yang kemudian menjadi salah satu dokumen paling berpengaruh dalam sejarah teknologi. Dan dari proposal itulah, lahirlah perjalanan menuju penemuan yang akan mengubah dunia selamanya. World Wide Web. Lahirnya World Wide Web ketika sebuah proposal mengubah sejarah Internet 4. Tahun 1989 menjadi salah satu titik balik terbesar dalam sejarah teknologi informasi. Di sebuah kantor sederhana di CERN, Tim Berners-Lee mulai menuangkan gagasan yang selama bertahun-tahun hanya tersimpan di dalam pikirannya. Ia menulis sebuah proposal dengan judul sederhana, Information Management, a Proposal. Bagi sebagian orang, dokumen itu mungkin tampak seperti proposal teknis biasa. Namun di balik halaman-halaman tersebut tersimpan sebuah ide yang kelak mengubah cara miliaran manusia mencari dan berbagi informasi. Masalah yang ingin diselesaikan tim sebenarnya sangat sederhana. Para ilmuwan di CERN terus berganti. Ada yang datang. Ada yang kembali ke negaranya. Ada yang bergabung dalam proyek baru. Setiap kali seseorang pergi, sebagian pengetahuan ikut menghilang. Dokumen tersimpan di komputer yang berbeda. Catatan penelitian tersebar di berbagai server. Tidak ada sistem yang benar-benar mampu menghubungkan semuanya. Tim berpikir, bagaimana jika setiap dokumen memiliki alamat yang unik? Bagaimana jika setiap dokumen dapat terhubung dengan dokumen lain melalui sebuah tautan? Dan bagaimana jika semua itu dapat diakses menggunakan jaringan internet yang sudah ada? Ide tersebut terdengar sangat masuk akal. Namun pada masa itu, belum ada teknologi yang mampu mewujudkannya secara praktis. Untungnya, atasan tim di CERN melihat potensi besar dari proposal tersebut. Di halaman depan proposal itu bahkan tertulis komentar yang kemudian menjadi sangat terkenal. Vague, but exciting. Artinya, idenya memang masih belum sepenuhnya jelas,
tetapi sangat menarik. Komentar singkat itu menjadi awal dari sebuah revolusi digital. Setelah proposal disetujui, tim Berners-Lee mulai bekerja mengubah gagasannya menjadi kenyataan. Ia tidak hanya memikirkan konsep. Ia juga harus menciptakan teknologi yang dibutuhkan agar sistem tersebut benar-benar bisa digunakan. Langkah pertama adalah menciptakan bahasa untuk menulis halaman web. Bahasa itu kemudian dikenal sebagai Hypertext Markup Language atau HTML. HTML memungkinkan sebuah dokumen memiliki judul, paragraf, daftar, hingga tautan yang mengarah ke dokumen lain. Kini HTML menjadi dasar dari hampir setiap situs web di dunia. Namun HTML saja tidak cukup. Tim juga membutuhkan cara agar komputer dapat meminta dan menerima halaman web dari komputer lain. Untuk itulah ia mengembangkan Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. HTTP menjadi bahasa komunikasi antara peramban dan server. Ketika seseorang membuka sebuah halaman web, sebenarnya browser sedang mengirim permintaan melalui HTTP. Server kemudian mengirim kembali halaman yang diminta. Proses ini berlangsung begitu cepat sehingga hampir tidak terasa oleh pengguna. Selanjutnya, tim menyadari bahwa setiap halaman web harus memiliki alamat yang unik. Jika tidak, komputer tidak akan tahu halaman mana yang ingin dibuka. Maka lahirlah Uniform Resource Locator atau URL. Sistem alamat inilah yang membuat setiap halaman di internet memiliki identitasnya sendiri. Misalnya sebuah situs berita, sebuah artikel, atau halaman tertentu di dalam sebuah website. Semuanya memiliki URL yang berbeda. 3 komponen utama itu, HTML, HTTP, dan URL, menjadi fondasi World Wide Web. Hebatnya, ketiga teknologi tersebut masih digunakan hingga hari ini, meskipun telah mengalami berbagai penyempurnaan. Setelah fondasi selesai dibuat, tim Berners-Lee menghadapi tantangan berikutnya. Bagaimana cara orang melihat halaman web? Untuk menjawab pertanyaan itu, ia menciptakan perangkat lunak yang disebut World Wide Web. Inilah browser web pertama dalam sejarah. Browser tersebut mampu membuka halaman web sekaligus mengeditnya. Meskipun tampilannya sangat sederhana, inilah awal dari semua browser modern yang kita gunakan sekarang. Tim mengembangkan browser itu menggunakan komputer NeXT, sebuah komputer canggih pada masanya yang memiliki kemampuan grafis jauh lebih baik dibandingkan komputer lain. Komputer tersebut bahkan diberi stiker bertuliskan, "This machine is a server. Do not power it down." Karena jika komputer itu dimatikan, situs web pertama di dunia juga akan berhenti berfungsi. Pada tahun 1990, situs web pertama akhirnya berhasil dijalankan. Isinya bukan berita, bukan hiburan, bukan toko online, melainkan penjelasan mengenai apa itu World Wide Web dan bagaimana cara menggunakannya. Situs sederhana itu menjadi halaman web pertama dalam sejarah umat manusia. Tidak lama kemudian, para ilmuwan di CERN mulai mencobanya. Mereka dapat berpindah dari satu dokumen ke dokumen lain hanya dengan memilih sebuah tautan. Tidak perlu lagi mengetik perintah yang rumit. Tidak perlu lagi mengingat lokasi file. Informasi kini dapat ditemukan jauh lebih cepat. Keberhasilan itu membuat World Wide Web berkembang dengan sangat pesat di lingkungan ilmiah. Namun tim Berners-Lee memiliki mimpi yang jauh lebih besar. Ia tidak ingin WWW hanya digunakan di CERN. Ia ingin seluruh dunia dapat menggunakannya. Karena itulah pada tahun 1993, CERN mengambil keputusan yang sangat berani. Mereka mengumumkan bahwa teknologi World Wide Web akan tersedia secara bebas untuk siapa saja. Tidak ada biaya lisensi. Tidak ada hak eksklusif.
Tidak ada perusahaan yang memiliki kendali penuh. Siapapun boleh membuat browser. Siapapun boleh membuat server. Siapapun boleh membangun situs web. Keputusan ini menjadi salah satu alasan terbesar mengapa World Wide Web berkembang begitu cepat. Bayangkan jika setiap perusahaan harus membayar untuk membuat sebuah website. Mungkin internet tidak akan pernah berkembang seperti sekarang. Setelah www dibuka untuk umum, berbagai universitas, perusahaan, dan pengembang perangkat lunak mulai berlomba menciptakan browser baru yang lebih mudah digunakan. Tidak lama kemudian, lahirlah browser yang tampilannya jauh lebih menarik dan mampu menampilkan gambar di dalam halaman web. Sejak saat itu, internet tidak lagi hanya menjadi alat komunikasi bagi para ilmuwan. Ia mulai berubah menjadi ruang informasi yang dapat diakses oleh siapa saja. Dan perubahan yang terjadi setelahnya benar-benar melampaui apa yang pernah dibayangkan oleh Tim Berners-Lee. Karena hanya dalam beberapa tahun, World Wide Web berkembang dari sebuah proyek kecil di CERN menjadi fondasi utama dunia digital modern. Revolusi World Wide Web, dari halaman sederhana hingga mengubah kehidupan miliaran manusia 4. Pada awal tahun 1990-an, World Wide Web masih merupakan teknologi yang hanya dikenal oleh kalangan akademisi dan peneliti. Jumlah situs web di seluruh dunia bahkan masih bisa dihitung dengan jari. Tidak ada media sosial. Tidak ada toko online. Tidak ada layanan streaming. Tidak ada mesin pencari seperti yang kita kenal sekarang. Sebagian besar halaman web hanya berisi teks sederhana dengan latar belakang putih dan beberapa tautan berwarna biru. Namun justru dari kesederhanaan itulah sebuah revolusi besar dimulai. Setelah CERN membuka teknologi World Wide Web secara gratis untuk seluruh dunia pada tahun 1993, para pengembang perangkat lunak mulai berlomba menciptakan browser yang lebih baik. Salah satu browser yang paling berpengaruh adalah Mosaic. Berbeda dengan browser sebelumnya, Mosaic mampu menampilkan teks dan gambar dalam satu halaman secara bersamaan. Bagi masyarakat saat itu, pengalaman tersebut terasa luar biasa. Internet yang sebelumnya dipenuhi tampilan teknis mulai berubah menjadi sesuatu yang menarik dan mudah digunakan. Kesuksesan Mosaic melahirkan gelombang baru. Beberapa pengembangnya kemudian mendirikan perusahaan yang menciptakan browser Netscape Navigator. Dalam waktu singkat, Netscape menjadi gerbang utama menuju World Wide Web bagi jutaan orang. Kini, siapapun yang memiliki komputer dan koneksi internet dapat menjelajahi berbagai situs dari seluruh dunia hanya dengan beberapa kali klik. Perubahan ini memicu ledakan jumlah website. Universitas mulai membuat halaman resmi. Surat kabar mulai menerbitkan berita di internet. Perusahaan membuat katalog produk secara daring. Lembaga pemerintahan membuka layanan informasi digital. Bahkan individu mulai memiliki halaman pribadi untuk memperkenalkan diri, menulis hobi, atau membagikan pemikiran mereka. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, siapapun memiliki kesempatan untuk menerbitkan informasi yang dapat dibaca oleh seluruh dunia. Seiring bertambahnya jumlah website, muncul masalah baru. Bagaimana menemukan informasi yang dibutuhkan di antara ribuan, lalu jutaan halaman web? Pada awalnya, pengguna harus mengetahui alamat website secara langsung. Jika tidak mengetahui alamatnya, hampir mustahil menemukan halaman yang diinginkan. Inilah yang kemudian melahirkan mesin pencari. Layanan seperti Yahoo pada awalnya bekerja sebagai direktori yang disusun oleh manusia. Website dikelompokkan berdasarkan kategori. Namun ketika jumlah halaman web meningkat sangat cepat, metode tersebut tidak lagi memadai. Kemudian muncul generasi baru mesin pencari yang menggunakan algoritma untuk mengindeks miliaran halaman secara otomatis. Sejak saat itu, mencari informasi menjadi jauh lebih mudah.
Beberapa kata yang diketik dapat membuka akses menuju pengetahuan dari seluruh dunia hanya dalam hitungan detik. World Wide Web pun berubah menjadi perpustakaan terbesar dalam sejarah umat manusia. Perubahan tidak berhenti di sana. Dunia bisnis mulai melihat peluang besar. Toko-toko yang sebelumnya hanya melayani pelanggan di satu kota kini dapat menawarkan produknya ke seluruh dunia. Lahir berbagai toko daring yang mengubah cara manusia berbelanja. Pelanggan tidak lagi harus datang ke toko fisik. Cukup membuka website, memilih barang, melakukan pembayaran, dan menunggu paket datang ke rumah. Konsep ini kemudian berkembang menjadi industri perdagangan elektronik bernilai triliunan dolar. Di dunia pendidikan, World Wide Web membawa perubahan yang tidak kalah besar. Sebelumnya, seseorang harus datang ke perpustakaan untuk membaca jurnal atau buku tertentu. Kini berbagai universitas mulai menyediakan materi pembelajaran secara daring. Artikel ilmiah, ensiklopedia, video pembelajaran, kursus. Semuanya dapat diakses dari rumah. Kesempatan belajar menjadi jauh lebih terbuka dibandingkan sebelumnya. Di bidang komunikasi, perkembangan WWW melahirkan layanan email berbasis web, forum diskusi, blog, hingga media sosial. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi pembaca informasi. Mereka juga menjadi pembuat informasi. Seseorang di Indonesia dapat menulis artikel yang dibaca orang di Brasil. Seorang guru di Jepang dapat membagikan materi pelajaran kepada siswa di Afrika. Seorang seniman di Italia dapat memperlihatkan karyanya kepada jutaan orang tanpa harus mengadakan pameran. Batas geografis mulai kehilangan maknanya. Kemudian datang revolusi berikutnya. Smartphone. Ketika ponsel pintar mulai berkembang pesat, World Wide Web ikut berubah. Website yang sebelumnya dirancang untuk layar komputer kini harus dapat dibuka melalui layar yang jauh lebih kecil. Lahir desain web yang responsif. Halaman dapat menyesuaikan ukuran layar secara otomatis. Kini, miliaran orang mengakses World Wide Web langsung dari genggaman tangan mereka. Tidak lagi bergantung pada komputer meja. Internet menjadi teman perjalanan, teman bekerja, teman belajar, bahkan teman bersantai. Setiap hari, miliaran halaman web dibuka. Miliaran pencarian dilakukan. Miliaran video ditonton. Dan miliaran transaksi terjadi melalui World Wide Web. Namun keberhasilan luar biasa ini juga membawa tantangan baru. Penyebaran informasi palsu. Ancaman keamanan siber. Pencurian data pribadi. Serangan terhadap website. Semakin besar World Wide Web berkembang, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjaganya tetap aman dan bermanfaat. Di sisi lain, perkembangan kecerdasan buatan mulai mengubah cara manusia menggunakan web. Mesin pencari menjadi lebih cerdas. Website mampu memahami kebutuhan penggunanya. Layanan daring menjadi semakin personal. Dan teknologi baru terus bermunculan. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah World Wide Web akan terus berkembang. Melainkan, bagaimana bentuknya dalam 10, 20, atau bahkan 50 tahun mendatang? Akankah website tetap menjadi pusat internet? Ataukah akan lahir cara baru yang benar-benar mengubah cara manusia mengakses informasi? Jawaban dari pertanyaan itulah yang akan menjadi penutup perjalanan panjang lahirnya World Wide Web, sebuah penemuan yang telah mengubah peradaban manusia lebih dari yang pernah dibayangkan. Penutup, warisan World Wide Web dan masa depan Internet 4. Lebih dari 30 tahun telah berlalu sejak seorang insinyur perangkat lunak di CERN menulis sebuah proposal sederhana yang awalnya hanya bertujuan membantu para ilmuwan menemukan dokumen penelitian dengan lebih mudah.
Tidak ada yang menyangka bahwa proposal tersebut akan menjadi titik awal dari salah satu revolusi terbesar dalam sejarah umat manusia. Hari ini, hampir setiap aspek kehidupan modern bergantung pada World Wide Web. Saat kita membaca berita di pagi hari, saat mencari resep masakan, saat memesan makanan, saat membeli tiket perjalanan, saat mengikuti kelas daring, saat bekerja dari rumah, saat berkonsultasi dengan dokter melalui internet, saat mengirim dokumen penting, hingga ketika kita menonton video seperti yang sedang Anda saksikan sekarang. Semuanya berjalan melalui jaringan halaman web yang saling terhubung. Inilah kekuatan terbesar World Wide Web. Ia tidak hanya menghubungkan komputer. Ia menghubungkan manusia. Menghubungkan ilmu pengetahuan. Menghubungkan budaya. Menghubungkan ide-ide dari berbagai penjuru dunia. Sebelum World Wide Web lahir, informasi seringkali hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu. Buku ilmiah berada di perpustakaan. Arsip tersimpan di lemari. Penelitian hanya beredar di kalangan akademisi. Kini, hanya dengan beberapa kata yang diketik di mesin pencari, seseorang dapat menemukan jutaan sumber informasi dalam hitungan detik. Pengetahuan menjadi jauh lebih terbuka dibandingkan sebelumnya. Namun perjalanan World Wide Web tidak selalu berjalan mulus. Semakin besar perkembangannya, semakin besar pula tantangan yang muncul. Penyebaran berita palsu, serangan siber, pencurian identitas, penipuan digital, pelanggaran privasi. Semuanya menjadi konsekuensi dari dunia yang semakin terhubung. Karena itu, perkembangan teknologi harus selalu diiringi dengan tanggung jawab. Baik dari para pengembang, pemerintah, perusahaan teknologi, maupun para pengguna internet itu sendiri. Di sisi lain, World Wide Web terus berevolusi. Website yang dahulu hanya berisi teks kini mampu menampilkan video berkualitas tinggi, animasi interaktif, peta 3 dimensi, hingga aplikasi yang berjalan langsung di dalam browser. Banyak pekerjaan yang dahulu hanya bisa dilakukan melalui perangkat lunak khusus kini dapat dilakukan hanya dengan membuka sebuah halaman web. Mengedit dokumen, mendesain gambar, mengelola keuangan, belajar bahasa, bahkan membuat musik dan video. Semuanya kini tersedia melalui web. Perubahan besar berikutnya datang bersama perkembangan kecerdasan buatan. Kini, halaman web tidak lagi hanya menyajikan informasi. Mereka mulai memahami kebutuhan penggunanya. Mesin pencari menjadi lebih cerdas. Asisten virtual mampu menjawab pertanyaan dalam bahasa alami. Layanan belanja dapat memberikan rekomendasi yang semakin akurat. Pendidikan daring menjadi lebih personal. Dan dunia web terus berubah dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak ahli percaya bahwa masa depan World Wide Web akan semakin terintegrasi dengan teknologi seperti kecerdasan buatan, komputasi awan, realitas virtual, realitas tertambah, hingga jaringan internet berkecepatan sangat tinggi. Suatu hari nanti, mungkin kita tidak lagi membuka website dengan cara seperti sekarang. Kita mungkin akan menjelajahi internet melalui ruang virtual 3 dimensi. Menggunakan kacamata pintar, perintah suara, atau bahkan teknologi yang saat ini masih berada dalam tahap penelitian. Namun di balik semua perubahan tersebut, fondasi yang diletakkan oleh tim Berners-Lee kemungkinan akan tetap bertahan. Konsep halaman yang saling terhubung. Alamat unik untuk setiap informasi. Serta kemampuan berbagi pengetahuan secara terbuka. Ketiga prinsip itu telah menjadi dasar berkembangnya internet modern.
Salah satu keputusan paling berpengaruh dalam sejarah teknologi adalah ketika tim Berners-Lee dan CERN memutuskan untuk tidak mematenkan World Wide Web. Mereka tidak meminta biaya lisensi, tidak membatasi siapa yang boleh menggunakannya. Sebaliknya, mereka membuka teknologi tersebut agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh dunia. Keputusan itu memungkinkan ribuan perusahaan, jutaan pengembang, dan miliaran pengguna ikut membangun web menjadi seperti sekarang. Bayangkan jika World Wide Web dimiliki oleh satu perusahaan saja. Kemungkinan besar internet tidak akan berkembang secepat ini. Mungkin hanya sebagian orang yang mampu menggunakannya. Namun karena sifatnya yang terbuka, inovasi muncul dari berbagai negara. Setiap orang memiliki kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Inilah yang membuat World Wide Web menjadi salah satu contoh terbesar bagaimana kolaborasi dapat mengubah dunia. Jika kita melihat kembali perjalanan panjangnya, semuanya berawal dari satu pertanyaan sederhana. Bagaimana cara menghubungkan informasi agar lebih mudah ditemukan? Pertanyaan itu menghasilkan HTML, HTML, browser, website, dan akhirnya sebuah dunia digital yang kini menjadi bagian dari kehidupan kita setiap hari. World Wide Web bukan sekadar kumpulan halaman internet. Ia adalah jembatan yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan umat manusia. Ia memungkinkan seorang anak di desa kecil belajar dari universitas terbaik dunia. Memungkinkan seorang peneliti berbagi penemuan kepada jutaan orang. Memungkinkan keluarga yang terpisah ribuan kilometer tetap saling terhubung. Dan memungkinkan ide-ide besar lahir tanpa mengenal batas negara. Warisan terbesar World Wide Web bukanlah teknologinya, melainkan kesempatan yang diberikannya kepada setiap orang untuk belajar, berbagi, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi dunia. Terima kasih telah mengikuti perjalanan panjang lahirnya World Wide Web, penemuan yang mengubah dunia selamanya hingga akhir. Jika Anda menikmati dokumenter sejarah teknologi seperti ini, jangan lupa tekan like agar video ini dapat menjangkau lebih banyak orang yang ingin mengetahui kisah luar biasa di balik teknologi yang mereka gunakan setiap hari. Subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dokumenter menarik lainnya tentang sejarah internet, komputer, smartphone, Wi-Fi, Bluetooth, kecerdasan buatan, satelit, dan berbagai penemuan yang telah mengubah peradaban manusia. Jangan lupa juga share video ini kepada teman, keluarga, atau siapa saja yang menyukai dunia teknologi. Dukungan Anda sangat berarti dan menjadi semangat bagi kami untuk terus menghadirkan dokumenter sejarah yang lebih panjang, lebih mendalam, dan lebih berkualitas. Dan sebelum video ini berakhir, saya ingin mendengar pendapat Anda. Menurut Anda, penemuan apa yang paling mengubah dunia, internet, World Wide Web, smartphone, atau kecerdasan buatan? Mengapa? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Saya akan senang membaca setiap pendapat dan berdiskusi bersama Anda. Sampai jumpa di dokumenter sejarah teknologi berikutnya. Terima kasih telah menonton. Tamat.